Kegiatan pastinya kegiatan akan berjalan kalau ada dananya. Nah sekarang kita ngomongin dananya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah amal, sumber dananya dari mana? Ini pasti jadi pertanyaan, kemudian juga dari anggota, dari karyawan juga. Saya rasa banyak yang pengen tahu juga sumber dana untuk mendanai kegiatan rumah amal itu dari mana. Saya jawab ya? Boleh. Baik, untuk kegiatan 3 bulanan sebelum bulan ini ya, jadi flashback ke belakang itu memang penggalangannya pure daripada penggalangan dana bulanan. Jadi tiap bulan kita narik penggalangan, jumlahnya berapa, terus kita salurkan, terus kemudian ya begitulah seterusnya. Tapi mengingat daripada tren kita, ternyata 3 atau 4 bulan gitu ya, 4 bulan terakhir itu ternyata ya pemasukan kita, penggalangan dana kita memang jumlahnya bisa dikatakan minim. Ya mungkin ngomongin kegiatan besok tanggal 1 Maret setelah ini gitu kan ya. Tadi yang saya pengen tahu gitu kan, mekanisme penggalangan dananya seperti apa yang sudah berjalan selama ini gitu kan. Mekanisme penggalangan dananya seperti apa, kemudian juga rata-rata sekali penggalangan dana itu dapatnya berapa sih gitu kan, yang masuk gitu kan ya, biar kita semua juga tahu mekanismenya seperti apa, apakah dia transfer, apakah kita minta secara langsung sukarela kepada karyawan, kepada anggota, atau bagaimana? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan yang sudah berjalan selama ini lah. Jadi memang di rumah amal ini ya, kita yang pertama namanya rapat bulanan. Di rapat bulanan kita 3 minggu sekali sebelum akhir bulan kita sudah atau minggu ketiga itu kita rapat dan mempersiapkan untuk penggalangan. Jadi mempersiapkan namanya LPJ, amplop rumah amal ya. Nah dari situ kita mengupload karena kita ada 5 grup A, B, C, D dan non-SIP, dan kita membaginya ke masing-masing yang tadi sudah disampaikan Om Bagi kepada tim PSI grupnya masing-masing di rumah amal tersebut. Nanti dari PSI itu akan menyampaikan ke teman-teman yang ada di perusahaan dan atau anggota atau karyawan, dan dari situ mereka penggalangan atau muter ke karyawan tersebut, dan itu sukarela. Ini yang namanya sosial. Kita tidak ada namanya mematok sekian sukarela. Nah, dibalik itu semua kan kita tujuannya baik. Ini untuk santunan anak yatim, ya kan ya, otomatis itu untuk di akhirat juga. Ya sebenarnya sih masing-masing lah individu mau bagaimana dia menyisihkan rezekinya dan membagi rezekinya. Nah, kita di sini adalah sebagai wadah untuk menyiapkan rezekinya. Nah, dari situ juga di 4 bulan terakhir ini ya, pemasukan kita mulai turun. Biasanya kita mendapatkan 8 sampai 9 juta rata-rata segitu. Nah, sekarang menurun bahkan menyentuh angka 4 ya. Menyentuh angka 4 juta itu ya dari situ ya saya sih lumayan tersentuh ya, miris banget gitu ya. Meskipun ini namanya sosial, tapi kepeduliannya itu minim gitu. Padahal ini tujuannya kan baik buat kita semua gitu ya. Apalagi kalau ngomongin akhirat mau tiket surga tuh. Si paling akhirat. Untuk penggalangan dana itu dilakukan setiap bulan sekali atau berapa lama gitu Pak. Kemudian kegiatannya itu setelah pengumpulan dana, misalkan 1 bulan penarikan dana, apakah langsung disalurkan atau nunggu berapa lama baru disalurkan? Itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk penggalangan dananya. Penggalangan dana 1 bulan sekali. Nah, kemudian disalurkan ke anak yatim itu 1 bulan sekali juga. Nah, untuk santunan anak yatim 3 bulan sekali.
yang sebulan sekali santunan anak yatim atau anak asuh? Anak asuh. Anak asuh. Ya, Berarti anak itu ya. ah, Yang 7 itu ya. Ya, Ya, itu itu sebulan. Ah. Setiap bulan kita kasih. Berarti dana yang didapat dari penggalangan dana setiap bulannya itu setiap bulannya juga disalurkan kepada anak asuh. Ya. Kemudian untuk santunan anak yatimnya dilakukan per 3 bulan sekali. Itu pun kalau memadai. Kalau memadai, nah ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau melihat dananya. Kalau dana kita yang memadai ya kita membuat namanya event untuk santunan anak yatim di daerah-daerah di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaan setelah pengumpulan dana gitu kan ya, setiap bulan kita melakukan penggalangan dana. Kemudian uang yang terkumpul, dana yang masuk bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Itu pasti ada yang mempertanyakan seperti itu gitu kan ya. Pasti teman-teman juga anggota karyawan juga pengen tahu. Ya, kan setiap pikiran orang kan nggak selalu sama gitu kan ya. Ada orang yang tidak positif terus, ada yang negatif terus gitu kan ya. Itu mah manusia. Nah, ya, ini kan untuk mengantisipasi lah gitu kan ya, agar tidak menimbulkan permasalahan. Nah, kalau ada yang bertanya nih, gitu, misalkan dana yang sudah terkumpul atau dana yang hasil dari penggalangan dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan nggak oleh tim rumah amal? Saya jawab ya, kebetulan saya yang susun. Jadi setiap kali penggalangan dana berapapun jumlahnya itu semua terperinci, Bu. Jadi di format kita itu ada yang namanya penggalangan dana bergrup. Di situ lengkap PIC-nya siapa, bagiannya apa, dapatnya berapa. Ya. Itu misalkan ada di grup A, ada 20 bakor dan 20 bagian misalkan. Ya. Itu terperinci. Si Sarip bagian BU1 misalkan dapat 100.000, saya tulis 100.000. Dapat 98, kita tulis 98. Selisih berapapun harus sama. Jadi masing-masing grup dikumpulkan menjadi satu, dari koordinator grup laporan ke kita jumlahnya berapa, kita hitung ulang. Ya. Ketika di situ ada selisih 1.000 atau 2.000, bahkan pernah ada kita yang 100.000, itu yang ada di ruangan itu harus tanggung jawab. Selisih 100.000 ada 5 orang atau 2.000. Jadi bagaimana kemudian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka laporkan sesuai dengan hasilnya gitu. Jadi akan ada matching data gitu. Ya. Itu untuk masing-masing grup. Walaupun jumlahnya Rp500 pun itu kita perdebatkan. Ya. Makanya itu tadi dana rapat itu sangat ya mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan dana rapat dari mana dan segala macam akomodasi. Itu pure melalui COS PUK. Jadi Uang rapat ya. uang rapat. Jadi sebelum rapat udah ada bikin jurnal mau buat apa nih, mau buat rapat, yowes ngajuin berapa jumlahnya. Itu sesuai dengan era PPO. Sesuai dengan era. Nah, menggunakan dana operasional ya. Betul. Nah, selain daripada yang sedetail per grup dan per orang itu tadi, kita juga melakukan yang namanya setelah semua udah terkumpul, kita lakukan masukkan di LPJ. Walaupun tadi yang ditanyakan Bung Idris bahwa ini sumber dananya dari mana? Ya tentu penggalangan dana. Terus adakah pihak luar? Ada. Biasanya tiap bulan hamba Allah berapa? Ya, kita masukin di situ. Ya. Biasanya kita konfirmasi dulu, ini mau masukin di LPJ atau enggak? Kalau mau masukin, sebut nama atau enggak? Nah, ketika dia mau, nggak usah disebutin namanya, Bung, udah dimasukin LPJ aja. Udah, saya tulis tuh hamba Allah berapa. Gitu. Kalau misalkan nggak mau udah, saya nggak mau masukin itu, tapi mereka kegiatannya harus jelas ya. Ya udah, kita masukin di salah satu grup atau di mana gitu. Yang penting itu nanti bisa jumlahnya bisa di ini. Ya. Nah, itu dah kalau misalkan banyak yang bertanya-tanya gitu kan ya, ini dan yang bisa dipertanggungjawabkan atau enggak dari tim rumah amal sendiri gitu. Silakan bisa jamin bisa dipertanggungjawabkan secara rinci gitu ya. Betul. Nah, bagi teman-teman juga gitu ya. Jangan khawatir, jangan ragu ketika kalian mau beramal, mau menyisikan sedikit rezekinya, hartanya, silakan ke rumah amal gitu ya. Insya Allah teman-teman di rumah amal semua adalah orang-orang yang amanah, ya, orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara rinci dan semuanya
ada valid. Nah, masuk ke yang berikutnya, dalam waktu dekat dari rumah amal sendiri ada kegiatan kah? Walaupun tadi sudah disinggung sedikit gitu ya. Terus kemudian apa kegiatannya dan di mana? Silakan. Saya Podun diam aja dari tadi di pojok. Kamu yang diem. Banyak yang ngomong udah. Moga. Ya, pertanyaan muncul terkait masalah kegiatan terdekat aman gitu kan. Jadi menambahkan tadi yang sudah disinggung sedikit perihal kegiatan rumah amal dalam waktu dekat ini. Yang pertama tadi sesuai dengan hasil penggalangan dana yang tadi disampaikan, bahwasanya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kegiatan santunan anak yatim. Ada 2 tanggal yang akan kita laksanakan. Yang pertama di tanggal 1 Juni 2023. Hari lahir Pancasila. Ya, kalau nggak salah tanggal merah, gitu kan. Itu akan kita lakukan dengan konsep ataupun dengan mekanisme adalah door to door. Oke. Kita nyamperin ke rumah-rumah ya. Di tanggal 1 ada di 2 lokasi. Yang pertama itu ada di desa mana? Sukamantri, daerah Sukatani. Yang kedua ada di desa Karangmukti kalau nggak salah, daerah Temabang. Oh iya. Temabang Cikarang ini. Itu untuk tanggal satunya. Tanggal 1 itu kita lakukan secara door to door. Dan mekanismenya adalah itu selain door to door kita memanfaatkan PIC yang ada, minta bantu dan kita mengundang juga secara obrolan di ruang lingkup lapor untuk ayo siapa yang mau ikut gitu kan, untuk melakukan ataupun untuk terlibat dalam kegiatan santunan ini. Di tanggal 1 kita door. Karena apa? Karena kita ambil secara efektifnya aja. Pesan kita adalah yang penting dana ini nyampe. Kita bukan fokus terhadap kegiatannya, ya kan? Tapi fokus terhadap penyaluran santunannya. Kita ada uang, kita salurin, gitu kan? Ngomongin mekanisme ataupun teknis lapangan itu memang berbeda-beda untuk tanggal 1 dan tanggal 4. Dan tanggal 1 ini kita lakukan secara door-to-door tadi, ya kita memanfaatkan orang yang ada lah. Ya syukur-syukur kalau emang ada yang rekan-rekan aktivis, pekerja multirada yang libur kerja tanpa mengganggu jam kerja, boleh. Kalau emang pengen punya niat untuk saya pengen lihat langsung penyalurannya seperti apa sih gitu kan, ayo kita ikut, kita terbuka, Silakan datang. tapi mohon maaf ini kita lakukan secara sosial. Dalam arti sosial itu tahulah kita nggak dianggarkan untuk dalam satu berkegiatan di tanggal 1 itu kita disediain apa aja, itu kita enggak, kita lakukan secara sosial. Ya secara akomodasi hanya untuk sebatas kita untuk memenuhi jam istirahat kita. Dalam arti ya berkonsumsi. Beli air minum lah, untuk kita bekal air minum ngantongin aqua yang ukuran 600 ml untuk kunjungan ke rumah-rumah anak yatim tersebut. Kiranya 19 liter. Nah, itu pun juga sumbernya adalah dari proposal yang kita ajuin ke COS PUK. Untuk tanggal 1 ada berapa orang yang disantuni? Untuk tanggal 1 di 2 lokasi ini ada 44. Main banyak juga ya. Tapi berarti door-to-door tapi udah ada nama-namanya ya? Ada, kita pegang data nama-nama tersebut. Ya nanti kita di lapangan, ya entah itu kita belum tahu jarak rumahnya apakah 10 meter, 20 meter, 100 meter, kita nggak tahu. Intinya kita untuk tanggal 1 konsepnya adalah door-to-door. Dan selanjutnya di agenda yang kedua di tanggal 4 ini kita laksanakan di rumah pekerja PUK, SPKM, SPS Di sini basecamp ya. PT Murtada Elektrika di basecamp yang berlokasi di Desa Jatirja, Cikarang Timur. Kita bikin kegiatan di sini. Kurang lebihnya bertujuannya selain tujuan dari internal rumah amal sendiri,
secara organisasi kita bertujuan bahwasanya kita pengen menunjukkan terhadap ruang lingkup ataupun lingkungan di sekitar basecamp ini bahwasanya kita ada di sini itu nggak cuma untuk perihal kumpul-kumpul, rapat-rapat ataupun konsolidasi, bahkan tadi yang dibilang oleh Bung Witno, ibaratnya citra buruh itu kan kadang terkenal cuma demo-demo gitu kan, bikin macam. Nah makanya kita pengen nunjukin, terutama di sekitaran basecamp ini, bahwasanya kita peduli juga kok terhadap lingkungan di sekitaran basecamp di Desa Jati Kerja ini untuk berkegiatan menyantunin anak yatim. Ya kurang lebih kalau bicara data itu ada 47 anak. Untuk tanggal 47 tanggal pasti basecamp ini. Oke. Dan kameramen kurang ajar banget. Bang dilanjut terus ya, saya sama makan dulu. Kurang ajar emang. Ya. Emang udah lama ya. Kayak lapar sebenarnya. Itu ditinggal. Kurang ajar emang. Tapi kurang lebih gue setelah ngomong kayak gitu lumayan dapat pemasukan sih. Jadi mindset gue tentang rumah amal ini itu juga lumayan menggugah hati gue buat, oh kayaknya gue kalau amal tujuannya kesini dulu nih, nggak kemana-mana dulu kayaknya. Berarti besok langsung sini ya, langsung sini aja. Baik. Ya daripada ke jauh-jauh gitu, lain gitu kan. Kayaknya rumah amal gitu ya. kan banyak orang yang berpikir kalau kita mau ngamalin takut ntar uangnya itu malah dipakai sama yang ini. Tapi kalau orang-orang ini kayaknya gue lebih percaya daripada orang-orang yang di pinggir jalan gendong anak. Ya nggak sih? Mungkin jahat banget ya gue ya. Bung Det, mungkin saya bisa tambahkan ya, bukan tadi Bung Benya belum menyampaikan bukan satu anak yatim yang ada di sekitar kita juga, tapi kita juga punya data, yaitu data dari ex-multi atau karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaan lagi, ya sebabnya ya intinya punya anak dan tidak punya bapak, jadi anak yatim. Di situ kita mempunyai 12 anak. Itu belum termasuk ke yang sudah disebutin tadi. Berapa tadi? 40 sama 47. Berarti itu intinya yang umum ya? Yang per 3 bulan sekali? Per 3 bulan sekali. Oh iya. Itu juga door to door. Kalau ex-multi. Ya kita kan juga banyak ya, namanya kita ruang lingkupnya ada di pabrik ya, terus juga yang bekerja juga dari mana-mana. Jadi intinya yang masuk verifikasi yang dari ex karyawan tersebut ya adalah dari bekerja di karyawan multistrada. Apabila di luar dari bukan karyawan multistrada ya nggak bisa gitu, nggak masuk kriteria dari kita. Ya jangkauannya sih ya amit-amit ya banyak yang meninggal lah, yang namanya juga manusia kan ya udah pasti balik lagi ke atas atau udah pasti meninggal lah. Sama halnya Bung, ketika tadi kita bicara anak asuh, untuk ex-multi juga kita evaluasi. Jadi mohon maaf yang anak yatim dari ex-multi yang tadinya kita santunin, anak yatim yang sebelumnya yatim, ketika mohon maaf ibunya itu udah bersuamikan lagi, maka kemudian itu kita take out gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dia udah bersuami lagi, otomatis sudah ada dong yang menafkahi dan bertanggung jawab atas dia. Dan itu kita evaluasi dan kita pantau gitu. Ketika udah nikah lagi ya masa ya jadi ini lagi gitu. Itu juga jadi evaluasi. Dan untuk teknis pembagiannya pun kita, karena kan ada yang di Indramayu kalau nggak salah ya Bu. Nah yang di Indramayu, ada yang di Subang, itu pun kita cari cara, entah kita cari nomor handphone ibunya terus kita transfer atau seperti apa, itu juga kita lakukan gitu. Itu saja sih kalau ada. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak panjang lebar dari bagaimana adanya rumah amal, kemudian juga kegiatannya seperti apa, pengalaman dananya juga sudah disampaikan semuanya. Gitu. Sudah banyak banget itu dan durasi itu udah panjang banget. Oh iya, nggak berasa emang kalau ngobrol-ngobrol nggak berasa. Gitu.
Ya, 1 jam bos. Asik. Beda. Kalau yang ya tamu mah nggak berasa, memang kita yang capek. Kameramen emang kurang ajar sih. Closing. Kopi gua udah. Ya, untuk rumah amal, untuk tim rumah amal, semoga sukses kegiatannya tanggal 1 dan tanggal 4 besok. Dan seterusnya ke depannya, semoga dikasih kesehatan terus. Amin. Ini kasih untuk dijaga semangatnya untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Kalau singkat aja, mungkin kalau untuk teman-teman karyawan atau anggota yang mau menyisihkan sedikit rezekinya harus kemana? Bisa singkat aja, apakah bisa umum perorangan atau ke Bakor atau ke siapa? Silakan. Ya, kalau jangkauannya adalah kita bertiga yang ada di sini berempat dengan Bung Arif. Mungkin secara uang lingkup musyawarah kan puas, gitu kan. Takutnya nggak ketemu nih, nyari Bung Arif, nyari Bung Arif. Ya, harus kemana? Gitu kan. Simpelnya menurut saya itu kita ada yang namanya badan komisariat atau Bakor, ya kan. Ada juga yang namanya sekretariat. Nah, itu juga bisa jadi alat untuk menyalurkan. Oke. Jadi jangan diambil pusing lah, Ya, karena kita ada sekretariat. ya, berarti bisa ke Bakor, bisa ke tim rumah amal langsung, Ya, bisa ke pengurus, bisa ke sekretariat, dan anggota pun yang aktif bisa ya. Bisa gabung lah. Bisa. Pokoknya ya dipesenin aja ini rumah aman. Ya. Agar Oke. Oke, kayaknya cukup. Nah, ada saya boleh apa tuh? Jadi dari semua yang tadi kita bicarakan, sebenarnya kita di sini tidak bisa membantu dengan dana, tidak juga membantu. Itu yang ditulis sama Iya. kameramen. Iya. Yang mau ngomong dulu, ya itu tadi kita nggak bisa. Paling Ya, ayo lu aja deh. parah. Ini nggak di-briefing mas. Kalau kita membantu soalnya Joy, tenaga pikiran itu membantu. Ya, lu aja. Kalau kita ngomong gitu salah. Iya. Udah server ya. Udah lapar kayaknya dia. Ya, daripada itu kameramen udah nulis banyak. Saya jelek. Iya. Kasihan sama siapa itu? Ya, apa ya? Kita tidak bisa membantu dengan dana, tidak bisa membantu dengan tenaga, tidak bisa membantu dengan pikiran, namun kita bisa bantu dengan doa agar tetap bisa berjalan terus. Amin. Tapi usahakan ya dana lah. Ya orang mereka kesulitan di dana dari tadi obrolan. Semoga setelah take podcast ini ya dana mungkin makin banyak yang Makin banyak donatur ya. yang donatur karena ya kalau semakin dikit karena tadinya banyak penurunan kan mereka juga kegiatannya jadi Kendala. Ya. Semoga setelah take podcast ini banyak donatur yang makin masuk, Amin. makin percaya sama mereka karena gue sendiri yang ngobrol beberapa menit doang lumayan tahu arahnya kalau kita mau berapa ya udah mesti aja dulu dah. Ya. Gitu. Yang dekat-dekat aja. Ya. Udah kali ya cukup. Ya? Udah cukup, tutup. Dan sekian podcast Angker kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya dengan alat-alat yang baru. Akhirnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Angkringan bekerja. Pulang kerja, angkringan dulu.